Kalau kita betul-betul manusia yang ingin dicintai oleh Allah, manusia yang ingin dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita adalah talil Quran. Kita harus gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus mampu menjaga lidah kita. Dan yang ketiga, kita memberikan suatu makanan kepada orang yang lapar. Dan yang ketiga, kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Askuruhu syukra man talabal majida minal mulki dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil miqat wa sallaman tasliman katsira. Amma bantu faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kami haturkan datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Pada saat ini kita telah diberikan Allah Ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dengan nikmat-nikmat tersebut sehingga kita pada siang ini dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan ibadah sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lain dipunterami datang ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kami aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita jamaah sekalian ini sebagai pengikutnya, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib melaksanakan mimbar ini, terlebih dahulu kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita semua bersama-sama meningkatkan rasa ketakwaan kita datang ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian marilah kita kerjakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal takwa ini Allah menurunkan kerahmatan dari langit, Allah menurunkan keberkahan kita dari bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita suatu rezeki yang tidak tersangka-sangka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah,
Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita sekalian, janganlah kita wafat kecuali wafat dalam keadaan takwa. Karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah memanggil kita wafat dalam keadaan takwa dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekatangan Indah yang dirahmati oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Dalam hadis tersebut Rasul bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'atin. Rasul berpesan kepada kita sekalian, ada golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita analogi semuanya, kita bepergian yang sangat jauh. Di situ kita dikabarkan dirindukan oleh keluarga kita, dirindukan oleh istri kita, dan kita dirindukan kepada anak kita. Tentu perasaan hati kita itu merasa sangat senang sekali. Lah ini surga yang akan merindukan kepada 4 golongan manusia. Kata Rasulullah, yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Jangankan kita untuk membaca Al-Quran, kita memegang Al-Quran saja dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai segitu kemuliaan Al-Quran, sampai-sampai Rasulullah mengatakan talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran akan dinantikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang beriman, yang menyatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemanapun kita berada, Al-Quran harus menyertai kita dalam artian segala tingkah, segala laku kita harus menjemberkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iqra'ul Quran la yaumil fil qiyamati. Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada manusia yang akan membacanya. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, jangan henti-hentinya kita. Kalau memang ada waktu yang kosong, ada waktu yang longgar, maka Al-Quran sebagai senjata kita, Al-Quran kita baca sebagai perisai kehidupan kita nanti, kehidupan di dunia dan kehidupan di alam akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Nomor 2, wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Dalam artian ini, manusia bisa menjadi baik di hadapan Allah juga tergantung pada lisannya, dan manusia bisa menjadi baik dengan manusia juga tergantung pada lisannya. Artinya baik dan buruknya manusia itu adalah bagaimana cara kita untuk mengelola lisan kita itu. Sampai-sampai ada suatu kisah yang kita jadikan suatu bahan renungan kangge urip kula urip panjenengan. Begitu Kyai Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya, wahai Luqmanul Hakim, tolong saya ambilkan 1 ekor kambing kamu sembelih. Dari mana itu yang terbaik, berikan kepada saya.
Iya Tuhan. Kemudian kambing itu disembelih, diberikan Kiai Luqmanul Hakim adalah lidahnya. Kemudian Kiai Luqmanul Hakim ngambil lagi yang kedua, disembelihnya, yang diambil adalah lidahnya, diberikan kepada tuannya. Ada apa ini wahai Tuanku? Baik buruknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tergantung lisannya. Manusia bisa ada nilainya di hadapan Allah. Manusia ada nilainya di hadapan manusia adalah tergantung lidahnya. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita harus berhati-hati dalam apapun tindakan kita pun untuk mengelola lidah kita itu. Karena itu Rasulullah menggambarkan orang yang dirindukan surganya Allah adalah wahafidil lisan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun imiljian, orang yang memberi makanan pada orang yang lapar. Dalam artian ini hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, makanan yang kita berikan kepada siapapun agar niat kita lillahi ta'ala, itu adalah merupakan kewajiban kita. Apalagi suatu makanan diberikan kepada orang yang baik, orang yang ahli beribadah. Dengan makanan itu orang bisa mengerjakan amal baik. Dengan makanan itu orang bisa melakukan ibadah kepada Allah. Maka sekali lagi, apa yang dilakukan dari orang yang beribadah, yang kita berikan suatu makanan itu secara nggak langsung, ibadah yang dilakukan itu pahalanya juga mengalir kepada kita. Karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita yang ketika itu kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah wasaumi Ramadan, orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Artinya ibadah puasa ini setiap tahun kita laksanakan, kita sambut dengan ikhlas, dengan ridho, semata-mata kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada umatnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal adas. Banyak di antara umatku nanti pada hari kiamat, mereka dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan kalian kula termasuk kelebu dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, poso siya napa bijing-bijing hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mereka berpuasa tapi masih berani mengumpat. Mereka benar berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi mereka tidak mampu untuk menjaga lidahnya. Mereka masih mengunjing, memfitnah, dan memberikan keburukan kabar kepada orang-orang lain. Puasa yang demikian termasuk digolongkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mampu melaksanakannya, kita mampu menteladaninya untuk menjadikan kita ini termasuk manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. 1 sampai 3 4 itu adalah saling ketersambungan. Kalau kita betul-betul manusia yang ingin dicintai oleh Allah,
manusia yang ingin dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita adalah talil Quran. Kita harus gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus mampu menjaga lidah kita. Dan yang ketiga, kita memberikan suatu makanan kepada orang yang lapar. Dan yang ketiga, kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin, mudah-mudahan dikit khutbah yang bisa kami sampaikan bisa diambil manfaat dan hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbir fadli ya Allah sallallahu ya Allah. Alhamdulillah mu'ajidis sabirina bi'ajiji nasri wa miyassiril khabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntatur salatan daimatan bila balai wala futur. Salaman tasliman katsiro. Amma batu fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qail innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam taslima. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa amjaika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sari'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina yalla sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina illal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarak warzuqna salama wal afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar